Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 26 Desember 2022. Sembahlah Allah, dari Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Saudara, yang pertama dalam 10 perintah Allah adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa perintah pertama dan yang terutama dalam hukum Musa adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Artinya, hanya Allah sebagai pusat penyembahan dalam hidup ini, bukan manusia, malaikat, bahkan dunia ini. Saudara, Rasul Yohanes begitu takjub mendengar dan melihat semua yang diperlihatkan kepadanya, sampai-sampai dia tersungkur di hadapan malaikat Tuhan hendak menyembahnya. Namun malaikat Tuhan segera memerintahkan Yohanes agar tidak menyembahnya, melainkan hanya menyembah Allah. Malaikat Tuhan bukanlah pusat penyembahan, karena dia adalah ciptaan dan utusan Tuhan. Dalam hal ini, bukan berarti Rasul Yohanes belum mengerti dengan benar kepada siapa seharusnya dia menyembah, melainkan sebagai kekagumannya atas penyingkapan yang disampaikan dan diperlihatkan kepadanya. Penyembahan kepada Allah adalah perhatian utama dalam kitab Wahyu. Semua penyingkapan yang Allah nyatakan kepada Rasul Yohanes bertujuan untuk mengumandangkan kemuliaan Allah yang tiada batas. Setiap orang kudus, tua-tua, malaikat, makhluk, bahkan Rasul Yohanes yang disingkapkan akan kemuliaan Allah tersebut tidak tahan untuk tidak segera tersungkur di hadapan Allah. Dari dalam diri mereka menjadikan Allah sebagai yang pertama dan yang terutama untuk diagungkan. Saudara, siapa yang menjadi pusat penyembahan kita? Jika Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, maka kita akan menjadikan Dia sebagai yang pertama dan yang terutama. Kita akan selalu menyembahnya dari dalam hati kita yang dikuasai oleh Roh Tuhan dan menaati kebenaran firman-Nya. Kita akan selalu menyembahnya karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sempurna, mulia di dalam karya Kristus Yesus yang telah menebus, mengampuni kita. Dari dalam hati kita selalu merindukan untuk mengenalnya di atas segala-galanya. Kemudian penyembahan kita kepada Allah juga tercermin dalam tindakan-tindakan yang mengasihi sesama kita. Berita tentang kedatangan Kristus kembali akan mengarahkan pandangan kita untuk selalu menempatkan Allah sebagai yang terutama, termulia di dalam seluruh aspek hidup kita. Kita semakin merindukan untuk mengenalnya dengan menaati kebenaran firman-Nya. Baik di bumi saat ini maupun yang akan datang, panggilan kita adalah menyembah Allah dan bukan yang lain. Natal sejati menuntun kita kembali kepada Allah sebagai pusat penyembahan kita. Tuhan Yesus memberkati.